pelan-pelan, yang Pelan-pelan. penting kita jangan patah semangat, Iya, kalau dalam jangan bahasa Jawa tuh alon-alon sing penting kelakon. cakep. Iya, yang penting kelakon. Udah mantap. Geliak-geliak waton tumindak. Nah, Apa tuh artinya? iya sama aja. Oh, sama Nah. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. apa kabar sahabat Aichan semuanya? Ya, kangen gak nih? Kangen gak? Kangen gak? Pasti kangen lah. Pasti kangen. Ya, Pasti. udah Iya. kurang lebih 2 minggu ya. Iya. Kita nggak ketemu. Nah, alhamdulillah kita masih eksis di dalam podcast santri. Ya, apa itu podcast santri? Obsesi, obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Tapi ada yang beda guys. Ya, bedanya apa? Kali ini kita bukan kedatangan santri lagi, tapi mahasantri. Bisa aja. Atau Ustaz. apanya nih? Ya, pokoknya orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan santri, ya, yang bekerja untuk berkhidmat kepada santri dan pesantren. Nah, siapa dia? Ya, ini Pak Budi. Iya. Nah, silakan Pak Budi memperkenalkan diri sebelum kita ngobrol banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono, asal dari Yogyakarta. Budiono bukan nama wakil presiden tuh? Iya. Mirip ya. Wakil siapa SBY ya? Wakil SBY. Budiono apa Budi Anduk? Budi Anduk bisa. Pak Budi ya, mohon maaf ya, kita iya. Santai aja. Oke, next. Ya, kemudian Pak Budi sudah berumah tangga, punya anak berapa? Alhamdulillah sudah. Istri dikaruniai anak 2, putra dan putri. Alhamdulillah lagi anak udah berumah tangga semua. Iya, alhamdulillah. Udah dikaruniai cucu, ya? 3. Iya, alhamdulillah. Target punya cucu berapa nih? Nggak tahu. Yang menentukan Allah. Nah, kita nggak bisa memastikan. Iya. Cuman perantara saja. Iya. Oke, pengalaman sekolah. Ya, gimana Pak Budi pengalaman sekolah atau riwayat pendidikan? Bisa ceritakan kepada kita. Oke, terima kasih ya. Kalau sekolah, saya terus terang aja S1. S1? Iya. Masya Allah. Tahu nggak S1? Apa S1? SD. Oh, SD. Ya, jadi gimana ya? Iya. Ya kayak gitulah kehidupan orang desa. Iya. Maklum ya, namanya zaman dulu Pak Budi ya. Iya, mungkin karena belum ada SMP juga mungkin ya. Iya. Sudah ada pun mungkin terbentur biaya, namanya orang kampung ya, maklum ya. Kayak gitu. Yang penting bisa menafkahi anak-anaknya, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Budi SD ya, tapi alhamdulillah sudah bisa mengarungi kehidupan sampai sekarang. Nah, Pak Budi mungkin bisa cerita kepada kita nih para santri pengalaman belajar ngaji. Kapan kira-kira Pak Budi itu belajar ngaji itu mulai kapan sih? Kalau ngaji ya terus terang aja, yang namanya saya itu hidupnya gimana ya? Ya waktu itu umur sekitar 15 tahun itu sudah meninggal orang tua. Nah, jadi boleh dibilang belai kasih sayang itu sangat prihatin lah ya. Ya nggak seperti anak-anak zaman sekarang, istilahnya ibaratnya mau sekolah, mau ngaji, mau ini mau itu, oke aja, tergantung anaknya ya. Nah, mendukung apa enggak. Orang tuanya mendukung, kalau anaknya nggak mendukung sama aja percuma kan ya. Nah, di zaman saya itu yang mau dukung siapa, sedangkan orang tua sudah nggak ada. Nah, jadi ya Bapak ibu tadi? Ibu. Ibu itu sangat penting. Iya. Jadi saya gimana ya? Ya sebisa-bisanya lah ngaji itulah, sebisa-bisanya. Jadi alhamdulillah ya, mohon perlindungan, mohon hidayah Allah ya. Alhamdulillah ya. Bisa ya, sudah. Ya, pelan-pelan. Yang penting kita jangan patah semangat. Iya, kalau dalam bahasa Jawa tuh alon-alon sing penting kelakon. Cakep. Iya, yang penting kelakon. Udah mantap. Geliak-geliak waton tumindak. Apa tuh artinya? Iya sama aja. Oh, sama aja. Oke, hal apa sih yang paling mengesankan dalam kehidupan Pak Budi selama berapa tahun kurang lebih? Sekarang ini saya berumah tangga itu di tahun
4. Yang Sekarang paling udah mengesankan. berapa tuh ya? Ada 37-an ya Masya Allah. Gimana apa rumah tuh tangga ya. hal yang mengesankan Yang mungkin sangat mengesan. yang Waduh, kalau terkenang selalu nggak bisa dilupain. gitu. Hmm. Kalau mau ibaratnya ini panjang lebar atau singkat padat Singkat ini? padat Ah, ya, singkat padat. singkat padat ya. Kalau singkat padat, oke. Yang sangat mengesankan itu setelah saya berdoa memohon kepada Allah mau petunjuk, hidayah dan inayahnya, kebetulan saya diperkenalkan yang namanya Ponpes Insan Pratama yang terletak di Balaraja ini. Masya Nah, Allah. jadi kehidupan itu merasa adem ayem. Ya, Ketika belum tenang. kenal ini, sholatnya berling. Tahu nggak sholat berling? Nggak tahu. Berling itu kober, dikala kober sempat Ya, kobar sempat. ah, iling kalau inget Kalau doang, ingat, gitu. ya. Tapi ketika kenal yang namanya Ustadz Irsan dan anak-anak santri yang ada di IP sini yang di Balaraja, alhamdulillah terbuka lah. Ternyata hidup ini tanpa ridho Allah sia-sia. Nah, Tuh, jadi ya quote-nya luar biasa. jadi Hidup tanpa ridho Allah sia-sia, sia-sia. percuma, banting tulang bagaikan keringat sejagung-jagung, tapi tanpa ridho Allah, ya Allah, Ya Allah. mustahil kalau kita mau menikmatinya kan. Iya, betul. Harus ibaratnya ya, yang jadi kesan utama setelah berada di sini sekitar kurang lebih 2 tahun ini, alhamdulillah yang bisa merasakan rasanya bahagia itu kan Ya, itu hati, hati, betul, dari hati. Nah, dari hati ya. Hati saya sekeluarga di sini alhamdulillah yang merasa nyaman, tenang, hatinya adem, nah, barokah. Nah, itulah untuk mencari yang seperti ini memang perlu proses. Betul, Nah, betul. tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, Gitu. betul. Ya. Oke. Kebalikannya sekarang Pak Budi. Mungkin Pak Budi pernah mengalami kegagalan atau keterpurukan dalam kehidupan ini. Nah, itu pernah nggak kira-kira? Ya, Jatuh bangun hidup. kalau jatuh bangun hidup, wilayah hidup. Sebenarnya kalau dibilang jatuh bangun sering banget jatuh. Nah, tapi tergantung kita secara menyikapinya. Nah, Bagaimana tuh cara cara menyikapinya nikmatin aja. Oh, ini mungkin aja? ujian. Iya. Nah, Contoh, hikmah. ketika itu apa Pak? Mengalami peristiwanya apa gitu? Oh, saya itu dulu pernah merantau ya di daerah Palembang. Nah, waktu itu tahun 94 sampai 95 sampai 2005. Nah, di situ memang kebahagiaan hidup memang mau apa-apa ibaratnya surga dunia. Iya. Tapi ya ujung-ujungnya seperti yang awal tadi, tanpa ridho Allah tetap sia-sia. Gitu. Jadi percumalah hidup ibaratnya serba kecukupan, tapi kalau Allah tidak ridho, jadi nggak ada artinya hidup ini. Nggak ada artinya ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita agak sedikit yang seru-seru nih. Iya, oke. Nah, bagaimana ketika Pak Budi masa muda ya mencari seorang istri sehingga ketemu yang namanya istri tercinta. Ya, Oh. itu gimana tuh prosesnya? Latar belakangnya. Iya, latar belakangnya bisa ketemu Bude. Ya, yang jelas gini, Ya. yang namanya jodoh itu kan jodoh, pati, rezeki Allah Ya. Ta'ala yang menentukan. Betul. Jadi waktu dulu setelah ibu meninggal berada di daerah kota Bekasi, tepatnya di daerah Tambun. Nah, disitulah saya itu hidup sebatang kara ibaratnya kan. Hidup sebatang kara, saya tidak ingin melihat pergaulan luar yang sangat luar biasa. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, memang aduh hancur. Hancur ya. Auzubillah min dzalik. Allah. Jadi saya berumah tangga itu memang belum berumur Oh, belum berumur lah berapa? 17 tahun. 17 tahun. Tapi saya bertekad umur bukan jadi patokan, Ya. tapi pemikiran dewasa yang jadi Aduh, patokan. malu jomblo. Ya maaf nih ya, bukan Ya, menyinggung ya. santai-santai. Ya. Itulah prinsip saya. Ya. Yang penting nyambut gawe. Ya. Itu tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup Ketemu keluarga. di mana sama Di Bekasi, di Tambun. Bekasi, di Nah. Tambun. Kemudian nikah Nah, umur kurang lebih 17 ya. Nah, gitulah. Nikah. Nah, jarak setahun
dikaruniailah seorang anak. Nah, langsung saya merubah nasib istilahnya, Iya. mau merubah nasib. Mungkin Allah belum ridho juga, ya saya istilahnya transmigrasi. Transmigrasi. Ya, transmigrasi waktu zaman dulu itu ada PIR, perkebunan inti rakyat Iya. sawit ya kan, di daerah Palembang, letaknya di Sungai Lilin. Tapi banyak ular ya kalau di sana Ya, ya. di sana mungkin tidak nyaman karena rusuh, banyak kriminalitas. Iya. Nah, jadinya ya saya terpaksa balik karena di sana kurang lebih ya 15 tahunan ada lah, udah Lama hidup juga di ya. dalam hutan Ya. ya. Oke. Next, bagaimana Pak Budi ini awal hijrah dari Palembang ya Iya. ke IP ya, bekerja di sini, tahu IP itu dari mana kira-kira? Ya alhamdulillah di waktu itu niat saya itu mau menikahkan anak. Dapat jodoh, Allah yang menentukan, dapat jodoh daerah Malimping, Banten, Serang ini. Kebetulan saya setelah menikahkan anak yang laki-laki, anak saya yang laki-laki, mampirlah sama saudara saya yang bernama Joko Haryanto. Oh. Ade Joko, ya, Ade Joko siap. yang tukang koki, terkenal koki. Nah, disitulah saya bisa mengenal IP. Latar belakangnya di situ. Kesan pertama gimana ketika melihat pesantren pertama? Kesan pertama itu saya ambil hikmahnya. Ternyata mengurusi santri yang tadinya di ruang makan begitu hebatnya anak santri, yang namanya anak bimbingan ya, maklum lah namanya anak-anak ya. Ya, dibilang gini dia melawan, dibilang gitu melawan. Ya kita ambil hikmahnya. Ternyata hikmahnya di sini ini di Insan Pratama ini penuh dengan kesabaran. Nah, harus istiqomah menghadapi ya suara maupun apa aja. Intinya diambil hikmahnya. Ternyata luar biasa. Setelah saya masuk di lingkup Insan Pratama ini, alhamdulillah ya Allah. Jadi berjalannya waktu bisa menyesuaikan. Ya, bisa menyesuaikan. Ya, jadi ya kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa. Oke. Apa yang membuat Pak Budi tetap tertarik dan istiqomah untuk tetap bekerja di sini selama kurang lebih 3 tahun? Ya, kurang lebih. Apa tuh yang membuat Pak Budi pengen di sini terus atau tetap istiqomah di sini? Yang membuat saya tetap semangat, ibaratnya saya udah tua, udah bilang usia udah lanjut, udah hampir setengah tua ya. Ya, kalau mau pulang ke kampung belum tentu kebahagiaannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi suruhlah hijrah istiqomah kan. Nah, jangan sampai pindah sana pindah sini. Nah, ujung-ujungnya ntar tua di jalan. Nah, ibaratnya di sini ngurusi santri yang mendapat apa doanya santri, moga-moga berkah semua. Kemudian apa sih pesan Pak Budi bekerja bersama santri, hidup bersama santri, kesannya tadi apa? Kesannya? Iya, perasaannya gimana? Gitu? Perasaannya terus terang aja seneng, bahagia. Walaupun secapek apapun, kalau kita udah seneng, udah demen, rasa capek itu hilang. Ya, gitu ya. Terus aja harus mencintai. Ya yang jelas titik senengnya itu nggak ada lain di hati kita. Kalau hati kita senang, enjoy menghadapi yang kayak apapun, orang hatinya senang kok. Jadi nggak ada problem. Nah, gitu. Sebelum pesan untuk santri, ya mungkin kalau Pak Budi dikasih sama Allah 3 permintaan, Pak Budi mau minta apa? Mau maksudnya doa. Iya, doa. Allah dikasih 3 permintaan. Pak Budi mau minta harapan besar. Harapan besar saya, ya Allah jangan sampai saya itu kehilangan iman Islam saya, itu terutama itu. Terutama. Nah, yang kedua, berikanlah seandainya dikasih rezeki yang barokah, berguna bagi keluarga, bagi orang banyak. Dan yang ketiga, tidak ada lain hanya surga Allah Ta'ala. Ya, itu tujuan terakhir. Iya, tujuan terakhir kita. Nah, yang terakhir Pak Budi, silahkan. Ya, pesan untuk para santri,
khususnya yang ada di Insan Pratama pastinya dan umumnya buat semuanya Ya, dong. oke, Ya, ya, buat ya. anak muda juga boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kepada anak-anak warahmatullahi kami santri Insan Pratama. Semangat, wabarakatuh. tetap semangat, jangan sampai kendor, jangan sia-siakan kalian masuk ke pondok tanpa niat dan tujuan. Gitu aja. Ingat, orang tua kita membiayai kita supaya sukses. Sukses dalam arti bukan dunia, sukses dunia dan akhirat. Jadi jangan sia-siakan momen Insan Pratama ini yang dibuka sejak tahun berapa dulu? Ustaz? 2015. 2015 hingga sekarang. Jadikanlah Insan Pratama itu kenangan kalian. Jadi jangan sia-siakan orang kalian itu anaknya ingin bisa membahagiakan 30 jusnya, jangan sampai diremehkan itu. Benar-benar jangan sampai diremehkan. Saya pesan ya kepada adik-adik, khususnya pada santri putra ini. Nah, putra yang sering kita kumpulan putra. Iya, Kalau putri kan putri juga nah, sama, ya. ya. Jadi benar. Ingat, saya dikala saya pas aktivitas di Insan Pratama, bayangin aja orang payahnya Pak Debudi bekerja kayak gitu. Ibaratnya angan-angan aja, oh berarti orang tua saya seperti Pak Debudi kerja. Nah, disitulah kalau kalian mengingat saya sendiri, insya Allah semangat kalian luar biasa. Iya. Gitu. Itu aja, jangan sia-siakan istilahnya semangatnya. Iya. Jangan cuman asal sekolah, asal mondok. Nah, jangan. Aduh, sia-sia, sayang. Ya gitu. Ya, jadi panas jadi greget ya. Jadi itu Jadi ingat iya. ya pesan Pak Ade Budi, intinya satu. Yang pertama, intinya ada beberapa poin yang saya bisa ambil ya. Yang pertama adalah tanpa ridho Allah semuanya sia-sia. Sia-sia. Itu nomor satu ya. Harus kita cari mati-matian ya, kepala jadi kaki jadi kepala ya. Insya Allah biar orang lain gak ridho, asal Allah ridho, semuanya kelar ya. Aman. Yang kedua ya, pesan untuk santri yang pertama ya, jangan lupa untuk tingkatkan terus semangat Teman-teman. Jangan asal mondok, jangan asal sekolah, tapi ya itu tadi, jangan mondok kalau nggak sukses. Artinya apa? Iya. Yang nggak mondok bisa untuk sukses. Kalian yang mondok harus lebih sukses pastinya. Dan ketika kita lagi males, lagi down, ingat ya, kita lihat Pak Debudi begitu luar biasa ketika bekerja, berkhidmatnya totalitas untuk pesantren, maka kalian pun mengingat orang tua kalian gak jauh beda dengan Pak Budi yang sebegitu gigih dan semangat berkhidmat untuk pondok, mencari nafkah untuk keluarganya. Begitupun sama orang tua kalian pun bersusah payah banting tulang bekerja keras untuk kalian. Oleh karena itu jangan sia-siakan keringat. Iya, betul sekali. Bahagiakan orang tua kalian dengan 30 juz. Ya, iya. Kita hanya bisa, wong tua kita mah ya, hanya bisa memberikan semangat. Ya, itu tergantung daripada kalian. Iya, betul. Ya. Mungkin itu cukup Pak Budi ya. Iya. Ya, sangat seru sekali obrolan kita. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema dan cerita yang berbeda ya Pak Budi. Terima kasih udah mau datang ke podcast kami ya. Ada sedikit bikisan ya. Jangan lupa ya Aichan Media untuk subscribe ya, like dan komen dan share media Aichan ini agar senantiasa istiqomah memberikan inspirasi, motivasi untuk para santri khususnya dan umumnya untuk kalian semuanya. Pak Budi ada sedikit ya. Wah, jadi repot-repot nih. Ya, terima kasih sudah mampir-mampir di sini. Jangan lupa doain kami ya. Amin. Mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan Pak Budi. Amin. Pak Budi mudah-mudahan sehat, sekeluarga. Amin. Baru senantiasa untuk semangat dan sukses. Amin ya. Kurang lebihnya saya host Aichan atau Ustadz Irsan. Kemudian Pak Budi ya undur diri, mohon pamit. Podcast Santri Obsesi, obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.